Australia resmi menerapkan larangan penggunaan media sosial oleh remaja di bawah 16 tahun mulai Rabu 10 Desember 2025 dini hari waktu setempat. Aturan baru ini bertepatan dengan pemberlakuan Undang-Undang Online Safety Amendment Social Media Minimum Age 2024. Adapun kebijakan ini pertama kali disahkan pada November 2024, namun baru resmi diberlakukan setahun kemudian. Dengan aturan ini, Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang remaja di bawah 16 tahun mengakses media sosial populer seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, X, Snapchat, hingga Reddit. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk melindungi kesehatan mental secara daring dan meminimalisasi dampak buruk media sosial bagi remaja. Sementara diketahui, selama ini kebanyakan platform media sosial sebenarnya telah menetapkan batas minimum usia pengguna untuk membuat akun, yakni 13 tahun. Batas usia tersebut merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Daring Anak-anak di Amerika Serikat yang membatasi pengumpulan data pribadi anak-anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Meski ada batasan usia minimum, orang tua masih dapat mengelola akun media sosial atas nama anak mereka, sekaligus mematuhi pedoman platform untuk anak di bawah umur. Namun, sejak berlakunya aturan baru di Australia, khusus di negeri kanguru ini, para penyedia platform media sosial harus menaikkan batas minimum usia untuk pengguna anak menjadi 16 tahun. Mayoritas platform jejaring sosial raksasa pun terpaksa mematuhi UU baru ini. Pasalnya, jika tidak patuh, maka perusahaan bisa dikenakan denda hingga 49,5 juta dolar Australia atau setara dengan 547,9 miliar rupiah. Berbagai media melaporkan, perusahaan media sosial bahkan sudah mulai mengirimkan notifikasi kepada para akun remaja terdampak. Sementara sejak disahkan tahun lalu, UU Online Safety Amendment Social Media Minimum Age 2024 ini memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk politisi, warga Australia, hingga aktivis kebebasan berekspresi. Salah satu yang berada di pihak pro adalah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut mendukung orang tua yang khawatir akan bahaya media sosial bagi anak-anak. Australians who've lost a son or a daughter, Australians who have seen the direct impact of social media causing social harm for their families, for their communities. People who have had the courage to take what is a personal tragedy and turn that into a commitment and determination that others who will follow will not go through the traumatic experience that they have. This is indeed a proud day to be Australian, because make no mistake, this reform will change lives for Australian kids and allowing them to just have their childhood, for Australian parents enabling them to have greater peace of mind, but also for the global community who are looking at Australia and saying, well, if Australia can do it, why can't we? Namun di sisi lain, dua remaja menggugat aturan itu ke pengadilan tinggi karena dianggap melanggar kebebasan komunikasi. Hal yang sama juga disampaikan Badan HAM Australia dan Amnesty International yang menyebut larangan ini justru membuat anak bermain secara sembunyi-sembunyi. Para pengamat juga mengingatkan dampak berbeda bagi remaja di daerah terpencil atau mereka yang minoritas penyandang disabilitas yang mengandalkan komunikasi online untuk dukungan. Sementara itu, sejumlah negara juga mengumumkan rencana serupa dengan Australia, termasuk Denmark dan Malaysia.